Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Muali, dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Bidang spesialisasi saya adalah teknologi pembelajaran yang mencakup penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam desain program pembelajaran yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Pada tayangan ini, saya akan menyajikan proses pembelajaran untuk mata kuliah teknologi pembelajaran dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah teknologi pembelajaran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Agar pencapaian tujuan pembelajaran dapat terwujud, mata kuliah ini mengangkat topik pembahasan terkait hakikat dan pengertian teknologi pembelajaran, perkembangan teknologi pembelajaran dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain yang relevan, landasan teknologi pembelajaran, kawasan dan ranah teknologi pembelajaran sebagai konstruk teoritik, bidang garapan dan profesi, desain dan evaluasi teknologi pembelajaran. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan komponen sistem penyelenggaraan pembelajaran dalam menangani permasalahan berbasis paradigma kebenaran ilmiah dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai keahliannya secara khusus guna mengurai permasalahan bidang pembelajaran. Mahasiswa juga mampu merancang dan mengimplementasikan kegiatan pengembangan peserta didik, menguasai teori-teori dasar pendidikan dan pembelajaran, serta komponen dasar dalam sistem pembelajaran. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah buku karya Januszky dan Molenda yang berjudul Educational Technology, Definition with Commentary, Robert Hennig berjudul Instructional Media dan Teknologi for Learning, buku karya Fred Purcell, Henry Wellington yang telah diterjemahkan berjudul Teknologi Pendidikan, serta buku karya Midofir bertajuk Teknologi Instruksional. Buku-buku tersebut saya bagikan kepada mahasiswa. Saya juga merangkumnya dalam bentuk bahan ajar untuk kemudian mengunggahnya dalam e-learning, agar mahasiswa dapat mengakses kebutuhan belajarnya di mana saja dan kapan saja dengan mudah. Metode yang saya gunakan dalam perkuliahan ini menggunakan blended learning, di mana pembelajaran ini menggabungkan metode pembelajaran langsung atau sinkronus dan metode pembelajaran mandiri atau asinkronus. Hal ini dilakukan agar mahasiswa mampu memenuhi target pencapaian pembelajaran secara maksimal. Untuk model sinkronus, saya menggunakan Zoom Meeting Apps sebagai media tatap muka dalam lingkungan virtual. Sedangkan model pembelajaran mandiri atau asinkronus, saya menggunakan platform e-learning berbasis Learning Management System yang telah disediakan oleh Universitas Nurul Jadid, di mana platform tersebut saya gunakan sebagai media penugasan bagi mahasiswa, penyajian materi pembelajaran, dan diskusi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu melakukan review terhadap tugas-tugas sebelumnya yang telah saya unggah dalam e-learning, untuk kemudian saya mendiskusikannya dengan mahasiswa. Dalam kesempatan ini, saya memberi ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya, menyampaikan pendapat, dan mengkritisi pendapat orang lain. Pada tahap berikutnya, saya menyampaikan pokok bahasan perkuliahan sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran semester, untuk kemudian memulai proses pembelajaran dengan prinsip delivery, interaction, dan assessment. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan penilaian menggunakan rubrik unjuk kerja mahasiswa agar tingkat capaian pembelajaran tetap terjaga. Pada sesi akhir perkuliahan, saya selalu mengingatkan pada mahasiswa bahwa penugasan materi pembelajaran telah tersedia dalam platform e-learning Unuja agar mahasiswa mampu menyelesaikannya tepat waktu. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran teknologi pembelajaran yang saya ampu dengan model sinkronus menggunakan media Zoom Meeting Apps. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa sekalian sudah menyempatkan diri untuk kita bertemu via Zoom Meeting. Ini dalam rangka
kita mengisi pertemuan kedua. Hari ini kita akan coba bahas terkait dengan kawasan atau domain dari teknologi pembelajaran. Baik, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan penugasan kepada Anda semua terkait dengan topik sebelumnya, yaitu definisi dan sejarah dari teknologi pembelajaran. Kemudian saya juga sudah unggah beberapa instrumen atau soal. Di situ ada 4 soal dan saya sudah cek apa yang sudah mengumpulkan dan kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Oke, udah masuk. Terlihat ya di layar Anda ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, kita lihat di sini pada topik pertama. Kita letakkan uji kemampuan. Kemudian saya sudah mengerjakan. Saya random saja ini, saya acak. Siapa yang sudah mengumpulkan, coba kita bahas hasilnya. Meskipun hanya punyanya Ratnatus Soleha. Kita lihat. Ada 4 di sini. Ada yang pertama, tuliskan latar belakang sejarah tab, kemudian uraikan konsep tab yang diajukan Edkatil dan James Finn. Benar, kemudian tuliskan definisi dan seterusnya. Karena ada ini Ratna. Nanya hadir ini? Hadir, Pak. Oke. Coba saya minta Ratnatus Soleha untuk menjelaskan pendapat dan alasan Anda kenapa Anda menjawab saya acak saja nomor 2. Uraikan konsep tab yang diajukan Edkatil dan James Finn. Monggo. Baik, di sini seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Edgar Giddel mengemukakan tentang kerucut pengalaman yang menggambarkan tentang tingkat pengalaman belajar dari sifat yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol verbal. Ini merupakan suatu rentangan dari konkret ke abstrak dan tentunya memberikan implikasi terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya aspek pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Baik, begitu Pak. Baik. Baik, saya minta mungkin ada yang punya pendapat lain, monggo disilakan. Saya Pak. Ya, siapa itu? Duratul Maknuna. Silakan. Menurut saya begini Pak, Edgar Giddel dan James Finn ini memiliki pandangan atau pendapat yang sama bahwa teknologi pembelajaran tumbuh dari praktek pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. Awalnya beberapa para ahli melihat bahwa teknologi pembelajaran sebagai teknologi yang berkaitan dengan peralatan, media, dan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, atau bisa dibilang dengan mengajar dengan alat bantu lainnya. Kemudian, teknologi pembelajaran ini berkembang dan menggabungkan 3 aliran yang saling berkepentingan atau berkaitan, yaitu media dalam pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan sistem dalam pendidikan. Mungkin hanya itu, Pak. Itu ya. Oke, sementara saya anggap betul, karena memang beberapa, karena namanya juga perspektif ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat yang lain terkait dengan jawaban nomor 2 ini? Saya, Pak. Ira ya? Ira Anissa, monggo silakan Ira. Enggak, Pak. Menurut saya, cara berpikir Edgar Giddel tentang kerucut pengalaman ini menjadi awal untuk memberikan dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Kerucut pengalaman Edgar Giddel telah menyatukan teori pendidikan John Dewey dengan gagasan dan ide bidang psikologi. Edgar Giddel dan James Finn mengusulkan bidang komunikasi audiovisual menjadi teknologi pembelajaran yang kemudian berkembang hingga saat ini menjadi suatu profesi tersendiri. Tentunya didukung oleh penelitian, teori, dan teknik tersendiri.
Gagasan James Finn mengenai perpaduan sistem dan prosesnya mampu mencakup dan memperluas gagasan Edgar Dale tentang keterkaitan antara bahan dengan proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ira Anissa. Saya rasa cukup ya, jika udah mewakili dari teman-teman yang ada di sini mungkin. Mungkin saya ambil kesimpulan saja, sebenarnya begini, tapi tidak pas dari itu semua. Benar yang disampaikan oleh Anda bertiga tadi, ada Mbak Ratna, Mbak Nunah ya, nggak mau dipanggil Duro ini, Nunah. Kemudian dengan Mbak Ira, ini sebenarnya benar bahwa Edgar Gill dan James Finn adalah bapak teknologi pembelajaran, itu yang perlu kita ketahui bersama. Oleh karena itu, semua hal yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran itu terlihat berasal dari kedua tokoh tersebut. Kemudian tadi kalau saya lihat, Duratul Makmuna juga menyampaikan bahwa teknologi pembelajaran merupakan gabungan dari 3 aliran yang saling berkepentingan, yaitu apa saja tadi? Media pendidikan, psikologi pembelajaran, dan pendekatan untuk pendidikan. Nah, tapi itu bukan pendapat dari Katil ya, itu bukan benar-benar adanya bahwa di awal kemunculannya teknologi pembelajaran dilihat sebagai teknologi peralatan, gitu, berkaitan dengan penggunaan media dan sarana guna pencapaian tujuan pendidikan. Tokoh teknologi pembelajaran di Indonesia, Sadiman, itu menyampaikan bahwa teknologi pembelajaran menggunakan 3 prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu yang pertama adalah pendekatan sistem, kemudian yang kedua adalah berorientasi pada peserta didik, kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin, sebagaimana telah disampaikan Ratna juga bahwasanya sekaligus yang Ira ini ya, saya sebutkan dengan Ira juga, bahwa Edgar Dale dan James Finn juga merupakan tokoh yang berjasa dalam pengembangan teknologi pembelajaran. Edgar Dale mengemukakan tentang kerucut pengalaman atau cone of experience yang menggambarkan rentangan tingkat pengalaman belajar dari yang bersifat langsung ke pengalaman melalui simbol-simbol verbal, yang merupakan suatu rentangan dari yang bersifat konkret ke abstrak, dan tentunya memberikan implikasi tertentu terhadap pemilihan metode dan bahan pembelajaran, khususnya dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Sudah tampilkan juga kerucutnya, ini sebenarnya di materi sudah saya unggah itu ya, tentunya Anda sudah download semua karena kok jawabannya juga lancar-lancar semua. Saya berharap tadi yang ternyata lancar-lancar semua. Baik, kita mulai saja. Saya rasa penguasaan untuk materi sebelumnya sudah cukup lah, saya kira begitu. Saya coba untuk langsung masuk ke materi kita hari ini, yaitu terkait dengan ini, kawasan teknologi pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini, nanti sambil lalu apabila ada pertanyaan-pertanyaan tolong segera disampaikan. Baik, kita mulai saja bahwasanya definisi 1994 maksud saya 1994 itu dirumuskan berdasarkan 5 bidang garapan dari teknologi pembelajaran, yaitu ini ada desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kelima hal ini merupakan kawasan atau domain dari bidang teknologi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengurai kelima kawasan tersebut. Kalau memang waktunya nututi, kalau enggak ya mungkin 2 saja. Di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk mengurai lebih lanjut sisanya yang belum sempat kita bahas pada malam hari ini. Baik, pertama saya akan coba untuk mengungkap untuk domain atau kawasan di desain, kawasan desain. Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain bermula dari pemikiran Skinner, B.F. Skinner, ya, tentang teori program instruction atau program terbimbing, program pembelajaran terprogram. Kemudian selanjutnya juga Herbert juga ikut-ikutan memicu kajian tentang desain. Pendirian pusat-pusat desain bahan pembelajaran dan terprogram seperti Learning Research and Development Center
yang digagas oleh Robert Glaser selaku direktur, menulis dan menulis tentang desain pembelajaran sebagai inti dari teknologi pendidikan. Nah, melalui James Finn dan Leonard Silvan, pendekatan sistem pembelajaran secara bertahap mulai berkembang menjadi suatu metodologi dan mulai memasukkan gagasan dari psikologi pembelajaran. Perhatian terhadap desain pesan pun berkembang sampai akhir 1960-an. Pada akhir 1960-an. Dan pada awal 1970-an, kolaborasi Gagne dan Leslie Bridge, ya, lengkapnya Leslie Bridge, telah menggabungkan keahlian psikologi pembelajaran dengan bakat dalam desain sistem yang membuat konsep desain pembelajaran menjadi semakin hidup. Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cakupan utama, cakupan utama dari teori ke praktek, yaitu yang pertama adalah desain sistem pembelajaran, kemudian desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Untuk ungkap satu persatu. Dengan sistem pembelajaran biasanya merupakan prosedur linier dan interaktif yang menuntut kecermatan dan kemantapan. Agar dapat berfungsi sebagai alat untuk saling mengontrol, semua langkah-langkah tersebut harus tuntas. Dalam desain sistem pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses. Desain pesan yaitu desain pesan ya berikutnya. Desain pesan yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Fleming dan Louis membatasi pesan pada pola-pola isyarat atau simbol yang dapat memodifikasi perilaku kognitif, aktif, dan psikomotor. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan belajar dalam suatu pembelajaran. Teori tentang strategi pembelajaran meliputi situasi belajar dan komponen belajar atau mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik pembelajar, mencakup keadaan sosio-psikofisik. Nah, jadi ada 3, sosiologinya, bagaimana dia bersosial, kemudian psikologinya, bagaimana kejiwaannya, dan fisik. Secara psikologis yang perlu mendapatkan perhatian dari karakteristik pembelajar yaitu berkaitan dengan kemampuannya, baik yang bersifat potensial maupun kecakupan nyata. Nah, ini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Pak. Siapa ini? Nazilatul Rahma. Oke, monggo silakan. Dari materi yang telah Bapak unggah di e-learning, saya membaca sekilas tentang desain pesan. Dalam hal ini, apakah desain pesan selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mikro? Mohon penjelasannya, Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Ini sudah download materi yang sudah saya upload di e-learning. Jadi begini, desain pesan itu berkaitan dengan hal-hal mikro, seperti bahan visual, kemudian urutan, halaman, dan layar secara terpisah. Desain harus bersifat spesifik, baik tentang media maupun tugas belajarnya. Hal ini mengandung makna bahwa prinsip-prinsip desain pesan akan berbeda bergantung pada jenis medianya, apakah bersifat statis, dinamis, atau kombinasi keduanya. Apakah belajarnya tentang pembentukan konsep, pengembangan sikap, pengembangan keterampilan, strategi belajar, ataupun hafalan. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai sini Nazilatul Rahma gimana? Paham ya? Paham, Pak. Oke, yang lain monggo silakan. Saya, Pak. Siapa ini? Siti Nadifah. Ya, silakan. Dari beberapa artikel yang saya baca dalam kawasan pengelolaan, salah satunya menyebut tentang pengelolaan sistem pencapaian. Mungkin Bapak bisa bantu jelaskan terkait pemantauan yang menyebut cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Siti Nadifah.
Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Program-program media ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak, sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dalam kurikulum. Dengan semakin kompleksnya praktek pengelolaan dalam bidang teknologi pembelajaran, teori pengelolaan umum mulai diterapkan dan diadaptasi. Keberhasilan sistem pembelajaran bergantung pada pengelolaannya. Dengan lahirnya teknologi baru, dimungkinkan tersedianya cara baru untuk mendapatkan informasi. Hal ini berdampak pada pengetahuan tentang pengelolaan informasi. Hal ini menjadi sangat potensial. Dasar teoritis pengelolaan informasi berasal dari disiplin ilmu informasi. Pengelolaan informasi membuka banyak kemungkinan untuk desain pembelajaran, khususnya dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, serta pembelajaran yang dirancang sendiri. Siapa yang merancang? Biasanya para guru. Ya. Kemudian pengelolaan sumber menjadi sangat penting karena mengatur pengendalian akses. Pengertian sumber dapat mencakup personil keuangan, bahan baku, waktu, fasilitas, dan sumber pembelajaran. Kalau bicara sumber pembelajaran, ini saya jelaskan. Sumber pembelajaran mencakup semua teknologi yang telah dijelaskan pada kawasan pengembangan. Efektivitas biaya dan justifikasi belajar yang efektif itu merupakan dua karakteristik penting dalam pengelolaan sumber. Sedangkan untuk aspek pengelolaan informasi yang meliputi perencanaan tadi, pemantauan dan pengendalian cara penyimpanan dalam rangka tersediaan sumber untuk kegiatan belajar. Pentingnya pengelolaan informasi terletak pada potensinya untuk mengadakan revolusi kurikulum dan aplikasi desain. Ini tuh mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan kawasan pengelolaan. Saya coba untuk menjawab. Mudah-mudahan saya masih ingat yang ditanyakan oleh Siti Nadifa tadi. Baik, jadi begini, Siti Nadifa dan teman-teman yang lain. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian, cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Hal tersebut merupakan suatu gabungan antara media dan cara penggunaan yang dipakai dalam menyajikan informasi pembelajaran kepada pembelajar atau siswa. Saya membahasakan siswa sebagai pembelajar. Pengelolaan sistem penyampaian itu memberikan perhatian pada permasalahan produk, seperti persyaratan perangkat keras maupun perangkat lunak dan dukungan teknisi terhadap pengguna maupun operator. Pengelolaan ini juga memperhatikan permasalahan proses seperti pedoman bagi desainer dan instruktur serta pelatih. Keputusan pengelolaan penyampaian sering bergantung pada sistem pengelolaan sumber. Nah, itu tadi sementara jawaban saya terhadap pertanyaan Siti Nadifah. Monggo yang lain silakan kalau ingin bertanya. Monggo silakan yang mau bertanya. Belum ada. Ada ya? Siti Nadifah. Baik, dipersilahkan. Ini kan tadi kita bahas terkait dengan kawasan-kawasan pada kawasan atau domain pada teknologi pembelajaran. Jadi disebutkan juga bahwa ada 5 domain. Ada 5 domain atau 5 kawasan ya. 5 kawasan terkait dengan teknologi pembelajaran. Tadi sudah disebutkan. Saya ingatkan kembali di sini ada 5, ada kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Tentunya dari kelima itu tidak mungkin terpisah satu sama yang lain, meskipun memiliki definisi yang berbeda. Ya. Satu dengan yang lain, baik desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, penilaian, itu memiliki kaitan satu dengan yang lain. Saya sudah upload materi, silahkan Anda baca. Tentunya Anda sudah baca sebelum mengikuti perkuliahan ini. Nah, sekarang saya coba tahu mana pemahaman Anda terkait dengan 5 kawasan teknologi pembelajaran ini. Pertanyaan saya sederhana, karena seputar 5 kawasan tadi,
5 kawasan tadi, tentunya yang saya sampaikan satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Kalau saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang dapat menyimpulkan hubungan antar kawasan dalam teknologi pembelajaran. Saya, Pak. Ya, monggo silakan. Siapa ini? Widiawati, monggo silakan. Dapat saya simpulkan dari penjelasan Bapak tadi bahwasanya masing-masing kawasan teknologi pendidikan bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktik, dan sebaliknya teori dan praktik dijadikan pengembangan kawasan. Tiap kawasan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan sebagai suatu kegiatan yang sistematik. Hubungan antar kawasan ini bersifat sinergik, saling melengkapi. Baik, Pak. Sudah selesai. Hanya itu? Baik, Ya. monggo silakan. Mungkin ada yang punya pendapat yang lain, silakan. Saya, Pak. Siapa ini? Siapa ini? Karina Nuria Rahman. Karina Nuria Rahman, boleh silakan, monggo. Silakan, Mbak Karina. Di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan kawasan-kawasan tersebut, maka seorang sarjana teknologi pendidikan dapat berprofesi atau memilih bidang garapan sebagai perancangan proses dan sumber belajar. Di mana lingkup pekerjaannya di sini meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Pengembangan proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbantuan komputer, dan teknologi terpadu lainnya. Mungkin hanya itu saja, Bapak. Baik, terima kasih. Tadi Mbak Karina ya? Oke. Oke, Mbak Karina. Monggo silakan yang lain. Ini masih ada 2 ini. Silakan yang lain. Saya, Pak. Siapa ini? Olifatun Nisa. Olifatun Nisa. Oke, silakan Mbak Olifatun Nisa. Ya, baik. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pemanfaat atau pengguna proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pemanfaatan media pembelajaran, difusi inovasi pendidikan, implementasi dan institusionalisasi model inovasi pendidikan, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Selanjutnya, pengelola proses dan sumber belajar. Dengan lingkup pekerjaan meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan aneka sumber belajar, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan. Dan yang terakhir, evaluator atau peneliti proses dan sumber belajar. Dengan lingkup pekerjaan meliputi melakukan analisis masalah, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan penelitian kawasan pendidikan. Baik, sekian dari saya yang dapat saya simpulkan. Baik, terima kasih. Yang lain ada mungkin? Baru 3 orang? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, karena hanya 3 hari ini, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa banyak lagi yang mengkonfirmasi. Begini, bahwasannya hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linier. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antar kawasan bersifat sinergi, itu wajib. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti misalnya teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan yang ditanyakan oleh teman Anda tadi terkait dengan desain besar. Itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan cukup lah itu. Saya rasa itu cukup 2 dulu. Pertemuan berikutnya karena di e-learning sudah saya unggah itu. Saya unggah gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk berikutnya saya sudah upload itu
tugas untuk Anda ya, lagi-lagi ada tugas ya. Tugas untuk Anda di pertemuan kedua, Anda bisa akses e-learning sebagaimana biasa, kemudian Anda download, kerjakan sebagaimana yang Anda mampu. Dan nanti sudah saya siapkan bahan ajar di topik kedua itu. Saja dari saya, kalau memang tidak ada pertanyaan. Ada ya? Oke, Pak. Baik, terima kasih banyak. Kalau memang tidak ada pertanyaan, pertemuan ini saya akhiri sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, boleh silakan live room, nggak apa-apa.